itu mengurus melaksanakan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, penggajian, pemindahan pegawai, dan mutasi kepegawaian lainnya. Bisa lanjut, next. Next. Nah, terus selanjutnya ada bagian keuangan. Ini simpel aja, tugasnya itu melaksanakan pengelolaan keuangan, dan fungsinya itu mendukung dengan tugas-tugas itu seperti pelaksanaan perencanaan dan penyusunan dokumen, pelaksanaan anggaran belanja, hingga pelaksanaan akuntansi, pelaksanaan anggaran belanja. Jadi yang sehubungan dengan keuangan dan perhitungan-perhitungan seperti itu. Next. Next itu selanjutnya ada bagian perlengkapan. Di bagian perlengkapan tugasnya melaksanakan pengelolaan perlengkapan. Itu jadi seperti pengadaan, fungsi-fungsinya itu seperti pengadaan barang, terus pelaksanaan penyimpanan dan inventarisasi ataupun penghapusan aset gitu. Next. Selanjutnya bagian umum, tugasnya itu melaksanakan tata usaha, kearsipan, protokol, dan rumah tangga. Nah, jadi fungsi-fungsinya di sini itu seperti pelaksanaan surat menyurat, pengetikan pengadaan, sampai dengan pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan. Jadi yang secara umum lah gitu, semua dilakukan oleh mereka. Next. Selanjutnya ini kita ke bagian direktorat yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti tadi saya jelaskan ada 14. Ya. Ini yang pertama adalah Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Ya, di sini tugasnya itu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa hingga dengan pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini sebenarnya ada perubahan di PMK 87. Jadi sebelumnya di PMK paling pertama itu PMK 17, jadi tugas dia itu ada satu tambahan gitu, yaitu dia juga mengurus mengenai biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tapi itu dipersingkat di PMK 87 jadi cuma dan pajak bumi dan bangunan. Supaya lebih simpel. Fungsi-fungsinya itu penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar, prosedur, dan kriteria, dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi yang tentunya semua fungsi yang di atas tadi itu dilaksanakan di bidang peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, penagihan pajak dengan surat paksa, PPN dan PPNBM, serta pajak langsung lainnya, dan PBB. Nah, fungsi lainnya itu dia juga melaksanakan urusan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Next. Ini bisa dilihat sendiri dari bagian struktur organisasi Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Next. Selanjutnya itu ada Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Di sini juga ada perubahan. Perubahannya juga ada di PMK 87. Tapi di sini perubahan minor ya, jadi cuma perubahan kalimat gitu. Itu yang jadi bisa dibacakan di sini tugas Direktorat Peraturan Perpajakan 2 itu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang peraturan terkait pajak penghasilan, advokasi, pemberian bimbingan dan pelaksanaan advokasi dan harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi sebelumnya di PMK 217 itu kata advokasi itu adalah bantuan hukum gitu. Jadi di PMK 87 perubahannya kata bantuan hukum itu diubah menjadi advokasi. Terus fungsi-fungsinya di sini penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan seperti ini hampir mirip seperti yang sebelum-sebelumnya sampai dengan penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang peraturan perpajakan 2, yang mana peraturan perpajakan 2 itu ada di terkait PPh, advokasi, pemberian bimbingan, dan pelaksanaan advokasi dan harmonisasi peraturan perpajakan. Dan juga fungsi lainnya itu mengenai urusan tata usaha Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Next. Nah, ini bagian struktur organisasinya dari Direktorat Peraturan Perpajakan 2. Bisa dibaca sendiri. Next. Selanjutnya ada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Tugas dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan ini yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. Fungsi-fungsinya itu hampir sama dengan direktorat sebelumnya, tapi dia di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan. Fungsi lainnya juga mengurus tentang tata usaha direktoratnya. Next. Ini bagian struktur organisasinya dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Next.
Selanjutnya ada Direktorat Penegakan Hukum. Direktur Penegakan Hukum itu punya tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan. Fungsinya juga hampir sama seperti direktorat sebelumnya juga, tapi dia berjalan di bidang penegakan hukum, dan fungsi lainnya mengenai tata usaha Direktorat Penegakan Hukum itu sendiri. Next. Ini juga ada bagian struktur organisasi Direktorat Penegakan Hukumnya. Bisa lanjutkan. Next. Selanjutnya ada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Direktorat ini yang punya tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penegakan hukum perpajakan. Fungsinya juga sama juga seperti direktorat sebelumnya, tapi dia berjalan di bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. Fungsi lainnya itu mengurus tata usaha direktoratnya. Next. Selanjutnya juga bagian dari struktur organisasinya dari Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Next. Selanjutnya ada Direktorat Keberatan dan Banding. Direktorat ini itu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keberatan dan banding. Fungsinya juga mengenai penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keberatan dan banding, serta melaksanakan mengenai urusan tata usaha Direktorat Keberatan dan Banding. Next. Ini juga dari ada bagian dari struktur organisasinya. Bisa next lagi. Selanjutnya ada Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan ini punya tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang potensi kepatuhan dan penerimaan. Fungsinya juga sama seperti sebelumnya, tapi dia berjalan di bidang potensi kepatuhan dan penerimaan. Next. Ini ada struktur organisasinya dari Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. Next. Selanjutnya ada Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Dan direktorat ini tentunya tugas-tugasnya itu berkaitan dengan penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat. Dia melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyuluhan pelayanan dan hubungan di masyarakat. Fungsinya juga sama. Bisa next lagi. Ini ada struktur organisasinya dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Next. Nah, ini Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Ini menurut dari PMK 87, perubahan pertamanya itu, jadi direktorat ini bisa dibilang direktorat yang baru terbentuk gitu di PMK 87. Nah, Direktorat Data dan Informasi Perpajakan atau yang bisa disebut dengan DIP itu pembentukan direktorat yang melebur dari sebagian direktorat dari Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Kantor Pengolahan Data Eksternal, dan sebagian Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan. Jadi ini adalah peleburan dari tiga direktorat sebelumnya. Ini direktorat baru di PMK 87. Tugasnya itu mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang data dan informasi perpajakan. Dengan fungsi-fungsinya juga sama seperti sebelumnya dan jalan di bidang data dan informasi perpajakan. Next. Ini ada struktur organisasinya. Bisa next lagi. Nah, selanjutnya juga ada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Direktorat ini juga direktorat baru yang baru terbentuk pada PMK 87. Nah, berbeda dengan direktorat yang sebelumnya, kalau direktorat ini itu peleburan dari Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Jadi yang sama, peleburan yang sama dari direktorat sebelumnya itu sama-sama dari TTKI atau Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi. Fungsi-fungsinya juga sama seperti penyiapan perumusan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, dan hingga penyiapan pemberian bimbingan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Next. Ya, struktur organisasinya bisa dilihat sendiri. Next. Selanjutnya itu ada Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
Ini juga tugasnya mengenai merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepatuhan internal dan transformasi sumber daya operator. Fungsinya juga hampir sama dengan direktorat-direktorat sebelumnya, tapi dia berjalan di bidang transformasi sumber daya aparatur. Next. Ini bisa dilihat sendiri struktur organisasinya. Next. Selanjutnya ada Direktorat Transformasi Proses Bisnis. Tugasnya tentunya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang transformasi proses bisnis. Ini fungsi-fungsinya juga sama seperti penyiapan perumusan hingga penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang transformasi proses bisnis. Next. Ini struktur organisasinya, saya lihat sendiri. Next. Selanjutnya Direktorat Perpajakan Internasional. Direktur Perpajakan Internasional ini punya tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan internasional. Fungsinya juga sama, tapi dia berjalan di bidang perpajakan internasional. Next. Nah, ini struktur organisasinya terdiri dari 3 subdirektorat yang seksinya bisa dilihat sendiri. Next. Direktorat Intelijen Perpajakan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang intelijen perpajakan. Fungsinya juga sama, tapi dia berjalan di bidang intelijen perpajakan. Next. Nah, ini struktur organisasi dari Direktorat Perpajakan terdiri dari 4 subdirektorat dengan seksinya dan seksi-seksinya saya lihat sendiri. Next. Selanjutnya ada tenaga pengkaji. Tenaga pengkaji seperti yang tadi struktur organisasi paling awal ya, itu di sini ada 4 tenaga pengkaji dalam Direktorat Jenderal Pajak yang diatur dalam KMK nomor 218 garis miring KMK 01 garis miring 2003. Di sini ada 4 tenaga pengkaji, itu ada tenaga pengkaji bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, terus ada tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, ada tenaga pengkaji bidang pembinaan dan penerbitan sumber daya manusia, dan terakhir ada tenaga pengkaji bidang pelayanan perpajakan. Tugasnya itu mengkaji, menelaah, dan memberikan penalaran konsepsional secara kalian mengenai masalah-masalah di bidangnya. Maksud di bidangnya itu ya jadi disesuaikan gitu. Misalnya kalau tenaga pengkaji bidang pelayanan perpajakan, jadi tugasnya ya mengkaji, menelaah, dan memberikan penalaran konsepsional secara kalian mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan perpajakan. Begitu pula dengan tenaga-tenaga pengkaji yang lainnya. Nah, fungsi-fungsi di sini ada 4. Jadi fungsi pertama itu ada pengkajian penelaahan dan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian masalah-masalah di bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Terus ada pengkajian penelaahan dan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian masalah-masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan. Terus ada juga pengkajian penelaahan dan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian masalah-masalah di bidang pembinaan dan penerbitan sumber daya manusia. Jadi inti dari fungsi-fungsi ini ada 4, itu disesuaikan dengan 4 tenaga pengkaji yang ada di kiri. Nah, terus hal lain yang mengatur tenaga pengkaji itu yang pertama ada, jadi para tenaga pengkaji itu wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Karena seperti yang tadi di bagian struktur organisasi, dia kan berada langsung di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi dia langsung bertanggung jawab ke Direktorat Jenderal Pajak, dan hasil dari laporannya itu tembusannya kepada unit kerja terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, hal yang mengatur tenaga pengkaji itu, tenaga pengkaji setinggi-tingginya adalah jabatan setingkat eselon 2A, dan serendah-rendahnya adalah jabatan setingkat eselon 2B. Dan yang terakhir itu pengangkatan dan pemberhentian tenaga pengkaji dilakukan oleh Menteri Keuangan atas usul Direktur Jenderal Pajak. Next. Selanjutnya itu mengenai kelompok jabatan fungsional. Seperti yang kita lihat dari di struktur organisasinya kan, bahwa setiap direktorat di Direktur Jenderal Pajak itu mempunyai kelompok jabatan fungsional. Jadi setiap 14 direktorat itu masing-masingnya mempunyai kelompok jabatan fungsional. Nah, yang mengatur kelompok jabatan fungsional ini ada di PMK nomor 217 tahun 2018, pasal 726 dan pasal 727. Yang pertama pasal 726 ayat 1, bahwa Direktorat Jenderal Pajak dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua itu kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing. Lalu pasal 727 itu kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional
dan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang kaliannya. Jadi kelompok jabatan fungsional itu dipisah-pisah masing-masing sesuai direktoratnya. Itu masing-masing kelompok jabatan fungsional itu sudah sesuai dengan keahlian di bidang masing-masing di direktorat tersebut. Selanjutnya, masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. Selanjutnya, jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Dan terakhir, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Grandis. Melanjutkan penjelasan dari Totot, saya akan menjelaskan unit vertikal DJP. Hal ini sesuai dengan PMK nomor 184 tahun 2020. Untuk eselonisasi unit vertikal DJP, yang pertama adalah untuk pimpinan tinggi pratama, dipegang oleh Kakanwil, sedangkan untuk jabatan administrator atau 3 dipegang oleh Kepala KPP, Kepala Bagian Kanwil, Kepala Bidang pada Kanwil, dan yang terakhir untuk jabatan pengawas atau 4A biasanya dipegang oleh Kepala KP2KP, Kepala Subbagian pada Kanwil dan KPP, dan Kepala Seksi pada Kanwil dan KPP. Untuk saat ini, jumlah kantor operasional DJP itu terdiri dari 34 Kanwil, 4 KPP wajib pajak besar, 9 KPP khusus, 38 KPP Madya, 301 KPP Pratama, dan 204 KP2KP. Untuk pokok bahasan selanjutnya yang akan dibahas, yang pertama adalah kantor wilayah DJP, yang kedua KPP, ketiga KP2KP, dan yang keempat adalah UPT atau unit pelaksana teknis. Untuk kantor wilayah jenderal, untuk Kanwil DJP, merupakan instansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, Kanwil ini memiliki tugas antara lain untuk menganalisis, penjabaran, koordinasi, dan evaluasi mengenai pelaksanaan tugas di bidang perpajakan dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk Kanwil ini sendiri berdasarkan PMK yang terbaru dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah untuk Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta khusus, dan yang kedua adalah selain Kanwil DJP WP besar dan Kanwil Jakarta khusus. Untuk fungsi Kanwil dapat saya rangkum adalah untuk mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan analisis penjabaran kebijakan pajak terhadap beberapa KPP yang diampunya untuk mencapai target penerimaan pajak. Selain itu, di Kanwil juga terdapat pelaksanaan urusan gugatan atau banding yang diajukan oleh WP. Ada tambahan khusus untuk Kanwil Jakarta khusus, yaitu adalah untuk menyelenggarakan fungsi pemberian bimbingan, pendataan, pemetaan objek pajak, penilaian dan pengurangan untuk PBB, minyak bumi dan gas, khususnya untuk offshore dan tubuh bumi. Ada beberapa bagian di Kanwil Jakarta besar, WP besar dan Kanwil untuk Jakarta khusus. Yang pertama adalah ada bagian umum, bagian data dan pengawasan potensi perpajakan, bagian pemeriksaan, penagihan intelijen dan penyidikan, kemudian ada bagian penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat, ada bidang keberatan dan banding, dan yang terakhir adalah kelompok jabatan fungsional. Untuk bagian umum, tugas dan fungsinya antara lain adalah untuk tata usaha yang dilakukan dalam suatu Kanwil gitu. Untuk bagian umumnya terdiri dari sebagian kepegawaian, sebagian keuangan, advokasi, pelaporan kepatuhan internal, dan yang terakhir adalah tata usaha dan rumah tangga. Untuk bagian data dan pengawasan potensi perpajakan, kurang lebih tugasnya adalah untuk mengawasi, membimbing, dan penggalian potensi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dalam suatu Kanwil. Selain itu, terdapat pemberian dukungan secara teknis komputer, misalnya kayak pemeliharaan perbaikan jaringan komputer maupun pembuatan untuk backup data lainnya. Untuk susunan bagian data pengawasan dan potensi perpajakan, yang pertama terdiri dari seksi data dan potensi, kemudian ada seksi bimbingan dan pengawasan, dan yang terakhir adalah seksi dukungan teknis komputer. Kemudian untuk bidang pemeriksaan, penagihan, dan intelijen dan penyidikan, kurang lebih tugasnya adalah untuk pembimbingan, khususnya di bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan.
Untuk tugas dan fungsi dapat dilihat sendiri. Kemudian untuk susunan bidang pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan, yang pertama terdiri dari administrasi dan bimbingan pemeriksaan, seksi bimbingan penagihan, seksi intelijen, dan seksi administrasi bukti permulaan dan penyidikan. Kemudian untuk bidang pelayanan dan hubungan masyarakat, terdapat beberapa tugas dan fungsi, antara lain adalah untuk pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan pajak, mengenai kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak, pendaftaran wajib pajak, dan untuk pengelolaan dokumen perpajakan. Susunan bidang dalam bidang penyuluhan pelayanan dan hubungan masyarakat, yang pertama ada seksi bimbingan penyuluhan dan pengelolaan dokumen, kemudian ada seksi bimbingan pelayanan dan konsultasi, dan yang terakhir ada seksi kerjasama dan hubungan masyarakat. Untuk seksi keberatan dan banding, ini khusus untuk di Kanwil aja ya teman-teman, antara lain adalah untuk pemberian bimbingan penyelesaian dari atas permohonan misal pengurangan atau pembatalan STP, SKP, maupun gugatan lainnya. Untuk susunan bidang keberatan dan banding pada suatu kanwil itu terdiri dari 4 keberatan banding 1, seksi keberatan dan banding 2, banding 3, dan banding 4. Nah, ini tuh dibedakan berdasarkan sektor yang diampuh oleh seksi-seksi tersebut. Misalnya untuk seksi keberatan dan banding 1 itu biasanya untuk industri, sedangkan untuk keberatan banding 2 untuk perdagangan, yang ketiga untuk jasa keuangan, dan yang keempat adalah untuk jasa lainnya. Kemudian untuk kanwil, selain WP besar dan kanwil Jakarta khusus, itu hampir sama semua bagiannya, cuman di kanwil yang selain ini ada tambahan yaitu bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Nah, untuk bidang ini memiliki tugas dan fungsi yaitu melaksanakan urusan pelaksanaan kebijakan teknis, misal pendaftaran WP maupun penggalian potensi pajak yang didapatkan dari ekstensifikasi maupun hal lainnya. Untuk bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian seksi bimbingan terdapat 3 seksi. Yang pertama adalah seksi bimbingan pendaftaran, kemudian seksi bimbingan ekstensifikasi, seksi bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan. Lanjut ke kantor pelayanan pajak atau KPP. Nah, KPP ini merupakan salah satu kantor atau instansi di bawah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang mana memiliki tanggung jawab kepada kepala kantor wilayah. Nah, untuk KPP ini biasa dipimpin oleh seorang kepala kantor, biasa disebut kepala KPP. Untuk berdasarkan PMK tahun 18 tahun 2020 terdapat 4 jenis KPP. Yang pertama adalah KPP wajib pajak besar, KPP khusus, KPP madya, dan terakhir KPP pratama. Untuk KPP WP besar dan khusus, tugasnya adalah tugasnya kurang lebih sama, yaitu untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, penegakan hukum, dan lainnya di bidang PPN, PPH, PPNBM, maupun hal lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk tugas dari KPP Migas sama seperti main tugasnya, cuman untuk Migas lebih fokus kepada bidang PBB, minyak dan gas bumi, areal offshore, dan tubuh bumi. Untuk fungsinya dapat dilihat sendiri. Kemudian untuk fungsi khusus dari KPP Migas adalah untuk pendataan objek, subjek pajak, penilaian objek, maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan PBB minyak bumi, areal offshore, dan tubuh bumi. Kemudian ada KPP badan dan orang asing, yaitu memiliki fungsi pemberian atau penghapusan PWP, pengukuhan atau pencabutan PKP secara jabatan. Pembagian sektor WP pada KPP WP besar, yang pertama untuk KPP WP besar 1, yaitu khusus menangani sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan. Untuk KPP WP besar 2, khusus sektor industri dan perdagangan dan jasa. Untuk yang WP besar 3, menangani perusahaan negara atau BUMN industri dan dagang. Dan yang terakhir untuk KPP WP besar 4, menangani perusahaan negara atau BUMN jasa atau WPOP. Kemudian untuk di Kanwil DJP Jakarta khusus, yang pertama ada KPP PMA 1 sampai PMA 6, KPP Badan dan Orang Asing, KPP Migas, dan KPP
perusahaan masuk bursa. Nah, untuk sektornya bisa dilihat untuk KPP PMA 1 tentang industri mengenai sektor industri kimia, barang galian non-logam, kemudian untuk KPP PMA 2 industri logam dan mesin, PMA 3 untuk sektor pertambangan dan perdagangan, PMA 4 untuk industri tekstil, makanan, dan kayu, kemudian PMA 5 untuk sektor agribisnis dan jasa, PMA 6 untuk jasa dan perdagangan, dan KPP badan dan orang asing tentunya untuk OP asing dan BUT. Kemudian untuk KPP migas, mengurusi migas, areal offshore, dan tubuh bumi, serta PBB sektor lainnya. Kemudian untuk PMB atau penanaman modal asing, yaitu akan mengurusi sektor yang berkaitan dengan badan yang sahamnya telah go public. Selanjutnya adalah KPP Pratama. Kurang lebih tugasnya sama seperti tadi, yaitu adalah untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, penegakan hukum wajib pajak di bidang PPH, PPN, PPNBM, maupun pajak tidak langsung lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk fungsinya kurang lebih sama, dapat dibaca sendiri. Kemudian untuk bagian organisasi KPP, nah berdasarkan peraturan terbaru dalam PMK 184 dan hal ini berbeda antara Pratama dan WP besar seperti Madya khusus dan lainnya. Yang mana dulu di KP Pratama itu ada seksi namanya ekstensifikasi. Nah, sekarang itu seksinya sudah tidak ada, tapi melebur menjadi seksi pengawasan, melebur menjadi satu menjadi seksi pengawasan. Hal ini juga dilakukan sama untuk KPP WP besar khusus dan Madya tetap sama ya, kurang lebih subbagian umum dan kepatuhan internal. Seksi yang dulu namanya PDI, pengolahan data internal, sekarang berubah menjadi seksi penjaminan dan kualitas data, kemudian ada seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, kemudian ada seksi pengawasan, dan yang terakhir adalah fungsional. Kemudian untuk kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP, merupakan kantor di bawah instansi vertikal DJP yang mana bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama. Untuk tugas dan fungsinya yaitu untuk melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi pajak, penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi, dan hal-hal lainnya. Nah, berbeda dengan PMK 210 tahun 2017 yang mana KP2KP itu masih diberikan tugas untuk misalnya pengukuhan PKP atau pemberian NPWP. Nah, untuk yang PMK terbaru ini, fungsinya lebih dikerucutkan lebih ke penggalian potensi atau seperti pengumpulan, pencarian, pengolahan data maupun pengamatan potensi perpajakan. Kemudian untuk KP2KP terdiri atas petugas KP2KP dan fungsional. Untuk petugas KP2KP ini memiliki tugas yaitu melaksanakan, mengumpulkan pencarian pengolahan data dan hal lainnya yang digunakan untuk penggalian potensi perpajakan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Vinky. Baik, langsung aja. Jadi, unit pelaksanaan teknis atau UPT itu dibagi lagi menjadi 3. Next. Nah, ada KLIP atau Kantor Pelayanan Informasi dan Pengaduan, lalu ada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, dan yang terakhir ada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Next. Nah, jadi untuk Kantor Pelayanan Informasi dan Pengaduan, itu merupakan unit pelaksana teknis di bidang pelayanan pemberian informasi perpajakan, penanganan pengaduan, dan pemberian imbauan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Next. Nah, tugasnya sendiri adalah melaksanakan kegiatan pemberian informasi dalam hal perpajakan, lalu menyampaikan informasi perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pengaduan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Next. Dalam menjalankan tugasnya ada beberapa fungsi, seperti pemberian layanan informasi umum perpajakan hingga pelaksanaan administrasi kantor layanan informasi itu sendiri. Next. Nah, untuk kantor layanan informasi dan pengaduan sendiri itu ada 4 subbagian ya. Yang pertama ada subbagian tata usaha dan kepatuhan internal yang
secara umum dia itu melakukan tugasnya untuk melakukan urusan kepegawaian. Lalu ada seksi operasional 1 dan operasional 2 yang melayani kegiatan pemberian informasi terkait perpajakan, dan untuk seksi penjaminan kualitas data itu tugasnya ya melakukan penjaminan kualitas data dan pelaksanaan pemberian penanganan umpan balik dari layanan informasi yang diberikan. Dan untuk jabatan fungsional itu tugasnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Totot. Next. Untuk lokasi, KLIP ini berada di Jakarta ya, jadi wilayah kerja kantor KLIP ini meliputi seluruh Indonesia. Next. Untuk ekselonisasinya, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak ini termasuk dalam ekselon 3 ya, atau merupakan jabatan administrator. Dan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan ini merupakan jabatan ekselon 4A atau merupakan jabatan pengawas. Next. Selanjutnya setelah KLIP itu ada KPDDP. Nah, jadi KPDDP ini merupakan unit pelaksanaan di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan yang berada di bawah atau bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Next. Tugasnya itu terkait melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, backup data, transfer data, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, dalam menjalankan tugasnya, KKDDP ini memiliki fungsi seperti pelaksanaan pengumpulan, penerimaan, dan pemilahan dokumen perpajakan sampai dia juga melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan juga rumah tangga. Next. Nah, KKDDP itu dibagi lagi menjadi 5 ya. Yang pertama ada subbagian tata usaha dan kepatuhan internal, itu juga mengurusi urusan kepegawaian. Ada seksi pengumpulan data dan verifikasi dokumen, itu dia melakukan pengumpulan data terkait perpajakan dan menyusun laporan. Lalu ada seksi pemindaian dokumen dan perekaman data. Dia itu melakukan pemindaian data-data. Lalu ada seksi pemeliharaan dan pelayanan dokumen yang melakukan penyimpanan dokumen. Lalu kelompok jabatan fungsional yang diatur lebih lanjut di PMK 217 seperti yang sudah dijelaskan Regan tadi. Next. Nah, untuk lokasi dan wilayah kerja dari KKDDP ini ada 2, KKDDP Makassar dan KKDDP Jambi. Nah, bisa dilihat di slide kalau KKDDP Makassar itu membawai beberapa kanwil seperti Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan untuk KKDDP Jambi itu membawahi kanwil Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Lampung. Next. Untuk eselonisasi, Kepala KPDDB ini merupakan jabatan strukturan ekselon 3B atau merupakan jabatan administrator, dan Kepala Subbagian serta Kepala Seksi itu merupakan jabatan struktural ekselon 4B atau disebut juga jabatan pengawas. Next. Yang selanjutnya itu ada Pusat Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan. Jadi PPDDP ini sebenarnya hampir sama dengan KPDDP, cuman dia beda di wilayah kerjanya saja. Jadi jadi dia pengertiannya sama ya. Next. Tugasnya juga sama, yaitu melaksanakan penerimaan dan pemindaian dokumen dengan teknologi informasi yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan, sama seperti KPDDP tadi. Next. Fungsinya juga sama, yaitu mulai dari pelaksanaan pengumpulan, penerimaan, dan pemilahan dokumen perpajakan sampai dengan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan juga rumah tangga. Next. Nah, untuk PPDDP ini dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada bagian umum dan kepatuhan internal, lalu bidang penerimaan dan penyimpanan dokumen, bidang pemindaian dokumen dan perekaman data, lalu ada juga kelompok jabatan fungsional seperti yang ada di sebelumnya. Next. Nah, untuk bagian umum dan kepatuhan internal ini, tugasnya sama seperti sebelumnya juga melaksanakan urusan kepegawaian. Next.
Dan dalam melaksanakan tugasnya ada beberapa fungsi seperti melaksanakan urusan rumah tangga hingga pelaksanaan penyusunan rencana operasional yang berkaitan dengan kantor tersebut. Next. Nah, untuk bagian umum dan kepatuhan internal itu dibagi lagi menjadi subbagian rumah tangga kepegawaian dan kepatuhan internal yang melakukan urusan rumah tangga dan subbagian tata usaha dan keuangan yang tugasnya itu melaksanakan urusan tata usaha. Next. Lalu ada bidang penerimaan dan penyimpanan dokumen. Ini tugasnya yaitu melaksanakan pengumpulan, penerimaan, penyimpanan, dan pelayanan peminjaman dokumen perpajakan. Next. Nah, untuk menjalankan tugasnya ada beberapa fungsi yang bisa dilihat sendiri di layar. Next. Selanjutnya, terkait bidang penerimaan dan penyimpanan dokumen, itu memiliki tugas melaksanakan pengumpulan, penerimaan, dan peminjaman dokumen perpajakan. Dan fungsinya bisa dilihat sendiri di layar. Next. Untuk bidang penerimaan dan penyimpanan dokumen itu dibagi lagi menjadi seksi pengumpulan dan penerimaan dokumen, dan juga seksi penyimpanan dan peminjaman dokumen. Next. Untuk bidang pemindaian dokumen dan perekaman data, ini tugasnya melaksanakan kegiatan pemindaian dokumen, perekaman, dan penjaminan kualitas data hasil pengolahan. Untuk melaksanakan tugasnya ada beberapa fungsi yang bisa dilihat sendiri, mulai dari pelaksanaan kegiatan pemindaian dokumen perpajakan hingga penjaminan kualitas hasil pengolahan. Next. Nah, bidang pemindaian dokumen sendiri terdiri dari seksi pemindaian dokumen yang tugasnya memindai dokumen, perekaman dan transfer data, yaitu tugasnya melakukan perekaman data, dan seksi penjaminan kualitas pengolahan itu melakukan penyiapan bahan penelaah dan juga menyusun laporan. Next. Nah, untuk jabatan fungsional udah dijelaskan tadi sama Totot yang ada di PMK 217. Next. Untuk wilayah kerjanya itu ada di Jawa, Madura, dan juga Kalimantan. Next. Nah, eselonisasi itu Kepala KPDDP-nya merupakan jabatan eselon 2B atau merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama, dan kepala bagian serta kepala bidang pada PPDDP merupakan jabatan eselon 3B atau jabatan administrator, serta kepala subbagian dan kepala seksi itu merupakan jabatan eselon 4B atau pengawas. Next. Nah, untuk current issue yang kita dapatkan itu terkait adanya aturan baru yang mulai dilaksanakan itu tanggal 24 Mei 2021 berdasarkan PMK 184 PMK 01 2020, di mana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan itu tugas dan fungsinya melebur ke pengawasan dan konsultasi. Sementara untuk pengawasan dan konsultasinya itu memiliki tugas baru terkait perluasan galpot perpajakan yang seperti udah dijelaskan Grandis di awal tadi. Next. Sekian presentasi kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi. Oke, cukup besar juga ya untuk yang DJP ini strukturnya. Ada beberapa yang mungkin juga di unit lain nggak punya gitu ya, kayak UPT-nya tadi cukup unik, KPDDP, ada PPDP, ada kalau KP2KP bukan UPT ya, KP2KP itu UPT bukan tadi? Bukan ya. Oke, baik, mungkin sebelum ini acara selanjutnya, kalau ada yang mau ditanyakan tentang DJP ini, seharusnya teman-teman lebih tahu ya daripada saya malahan ya, karena saya belum pernah kerja di DJP, kalian sudah 2 bulan di nongkrong ya, walaupun dari jarak jauh, mungkin sedikit banyak ada sesuatu yang mau didiskusikan, silakan. Mohon izin bertanya, Pak. Ya, Dika, silakan. Oke. Tadi kan udah disinggung sama Vinky mengenai KPDDP sama PPDDP yang tugas sama fungsinya itu mirip. Yang beda itu cuma lokasi sama wilayah kerjanya. Nah, apa sih alasan yang mendasari kenapa wilayah kerjanya kayak tadi Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua itu di bawah KPDDP, kemudian yang
Jawa Madura Kalimantan di bawah PPDDP. Kenapa nggak digabung aja? Padahal tugas sama fungsinya itu mirip gitu. Terima kasih. Oke. Selanjutnya satu lagi tadi ada yang bersamaan. Pak. Ya, Mbak siapa ini? Dinar, Izin bertanya ke silakan. kelompok 9. Ini saya yang putus atau Dinar ya? Sepertinya Dinar, Pak. Oke. Suara saya terdengar? Putus Mbak, barusan Mbak. Bisa diulang Mbak? Oh iya, boleh Pak. Jadi hari-hari ini kan atau beberapa waktu ini banyak informasi-informasi yang kurang lengkap atau bahkan hoax tentang tentang peraturan perpajakan, sehingga banyak orang yang skeptis terhadap DJP. Misal kayak peraturan pajak atas Netflix atau daging atau pendidikan dan sebagainya. Nah, kira-kira menurut teman-teman direktorat mana atau mungkin seksi mana atau mungkin unit vertikal mana yang paling bertanggung jawab atas pengklarifikasian atas informasi seperti ini dan maksimal. Kemudian pertanyaan saya yang kedua itu ini Pak, kalau misalnya waktu saya PKL dulu itu tuh kalau nggak salah ada Videonya dimatikan gitu, mungkin Mbak misalnya ya. membuat Agak aplikasi seperti putus-putus. Lollipop dan lain sebagainya. Apakah suara saya sudah lebih jelas? Coba dimatikan dulu videonya Mbak. Sinyal sedang buruk semoga. Cuman sinyalnya aja yang buruk ya. Oke. Sebentar, saya ulang. Kalau pertanyaannya Mas Dika tadi PPDP kenapa membawahi unit yang berbeda dengan KPDDP gitu ya. Terus padahal eksplonisasinya juga terlihat berbeda. Terus yang kedua dari Mbak Dinar, tadi katanya lagi banyak isu katanya, lagi banyak isu tentang pengenaan pajak untuk Netflix, terus apa-apa saya nggak dengar, terus sama Lollipop apa saya juga nggak dengar. Silahkan kalau ada kalau sudah ngeh dengan pertanyaan Mbak Dinar, boleh silahkan dijawab. Kalau belum, bisa dikonfirmasi dulu ya, Mbak Natasha. Halo Pak, apakah suara saya jelas? Sekarang jelas sekarang. Oh iya, izin matikan kamera ya Pak. Tadi pertanyaan saya yang pertama itu kan terkait isu-isu yang suka misleading information tentang peraturan perpajakan, sehingga banyak masyarakat yang skeptis terhadap DJP, kayak pajak Netflix, pajak atas pendidikan, juga daging, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira direktorat mana, seksi mana, atau mungkin unit vertikal mana menurut teman-teman yang paling bertanggung jawab atas informasi-informasi seperti ini untuk mengklarifikasinya? Apakah usahanya sudah maksimal gitu untuk mengklarifikasi hal tersebut? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua saya itu, kalau misalnya waktu saya PKL itu ada kan banyak sekali aplikasi internal di DJP ya Pak. Nah, terkadang itu ada yang belum disebarkan. Nah, kira-kira unit mana atau direktorat mana yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengembangkan teknologi ini untuk meringankan kinerja orang-orang di DJP gitu Pak. Yang saya Lollipop itu contohnya. Terima kasih Pak. Contohnya Pak Lollipop? Iya, Lollipop itu kalau nggak salah dikembangkan oleh DKP Madya gitu Pak. Itu kayak meringkas isi SPT. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sip. Jadi pertanyaannya siapa yang merespon ya atas isu publik ya, entah itu sentimen. Ya, kebetulan ini akhir ini sentimennya cukup negatif. Lalu yang kedua lagi banyak banget gitu ya di kantor-kantor punya aplikasi-aplikasi bantuan. Nah sebenarnya siapa yang tanggung jawab? Sebenarnya itu nggak ada yang salah ya sebenarnya yang bikin aplikasi itu memang untuk inovasi dalam bekerja ya. Cuman sebenarnya siapa sih yang punya tanggung jawab gitu ya Mbak Dinar ya untuk menyamakan atau mungkin bisa digunakan di
unit di DJP. Silakan ditanggapin. Bagus-bagus nih pertanyaannya nih. Saya mau mencoba menanggapi pertanyaan dari Dika ya, Pak. Jadi kenapa kok KPDDP itu hanya membawahi wilayah tertentu dan begitu juga PPDDP membawahi wilayah tertentu. Nah, menurut yang kelompok kami baca dan udah kami diskusiin, jadi sebenarnya dulunya itu cuma ada PPDDP. Namun karena beban kerja yang ditanggung sama PPDDP itu besar, karena kan PPDDP dulunya hanya ada di pusat gitu, dan PPDDP itu mengurusi penerimaan dan pengelolaan SPT, jadinya perlu dibuat kantor baru, yaitu KPDDP untuk mempercepat proses perekaman dari data SPT itu sendiri. Jadi nantinya KPP itu bisa lebih fokus dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu untuk mengawasi wajib pajak serta mengumpulkan penerimaan pajak. Nah, jadi PPDDP tidak lagi berwenang secara nasional, melainkan hanya di Jawa, Madura, dan Kalimantan. Lalu wilayah lainnya itu dinaungi oleh KPDDP, yaitu di wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Nah, menurut kami, kenapa kok baru ada KPDDP itu kami menemukannya di PMK nomor 172 PMK 01/2012 tentang organisasi tata kerja kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan, bahwa di bagian paling atas itu dia ada tulisan menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akuransi, konsistensi, dan keamanan data serta dokumen perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, itu perlu menambah kantor baru, yaitu kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kurang lebih seperti itu sih, Pak Dika. Terima kasih. Itu Pak Dika. Iya, Pak. Ya. Saya nggak tahu sejarahnya ya, tetapi logikanya make sense ya. Memang betul ya, KPDBP itu belum lama sebenarnya munculnya, seingat saya. Nah, mungkin benar juga, mungkin kalau disampaikan tadi terkait beban kerja itu sangat masuk akal ya, sangat logis, karena memang bayangkan kita punya WP sekarang berapa juta sih? Saya nggak update berapa juta ya WP kita ya? Apa ya? 50 juta ada kali ya? Ya itu zaman dulu ya, terkait tata kelola administrasinya sebagian besar masih menggunakan manual. Dan itu memang seingat saya, kalau saya pernah ngobrol juga dulu, memang cukup dikeluhkan ya, karena KPP-nya kerjaannya sudah cukup banyak, terus mereka harus melakukan perekaman dan kemudian dikirimkan ke PPDDP. Cuman akhirnya banyak yang miss ya, akhirnya banyak yang nggak lengkap, kurang, akhirnya datanya juga nggak valid. Nah, akhirnya mungkin ini dimunculkan KPDDP untuk membantu beban kerja dibagi di unit-unit yang di lokasi-lokasi yang tidak terlalu besar gitu ya, di luar Jawa diserahkan ke KPDDP, untuk yang di Jawa Bali dipegang langsung sama PPDP. Nah, cuman mungkin tadi saya agak sedikit meralat bahasa ya, mungkin yang digunakan Mbak Natasha tadi pas menjelaskan bahwa KPDDP itu membawahi gitu ya, kanwil-kanwil. Sebenarnya sih bukan membawahi. Kalau membawahi itu kan kesannya atasan ya. Sebenarnya KPDDP kan levelnya eselon 3, sementara kanwil-kanwil tersebut levelnya kan eselon 2. Secara hierarki organisasi tentu lebih tinggi kanwil. Akan tetapi mungkin lebih ke yang dinaungi atau yang dilayani, nah itu memang berasal dari data-data yang ada di kanwil-kanwil tersebut. Jadi bukan membawahi ya. Cuma memang mengelola, terus melakukan pengadministrasian datanya itu di kanwil-kanwil yang tadi sudah disebutkan. Paling itu. Cukup ya, kayaknya Mas Dika ya. Sudah cukup jelas. Thank you Mbak Natasha. Bisa lanjut pertanyaan yang kedua tadi dari Mbak Dinar. Ada yang mau nanggepin? Saya ingin mencoba menjawab pertanyaan Dinar yang pertama ya, tadi terkait yang klarifikasi ke masyarakat mengenai objek-objek pajak baru gitu ya. Direktorat mana gitu kan yang mengurusnya. Nah, jadi kalau menurut kelompok kami yang baru saja kami diskusikan terkait hal itu, tentunya itu adalah direktorat yang ada hubungannya dengan penyuluhan dan hubungan masyarakat. Itu ada di Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat. Nah, di direktorat itu kan
terdapat 4 subdirektorat lagi ya. Jadi subdirektoratnya itu adalah subdirektorat pengelolaan perpajakan dan subdirektorat hubungan masyarakat perpajakan. Nah, jadi kalau menurut kelompok kami yang mengurus hal itu tuh ada di subdirektorat pengelolaan perpajakan. Bisa kita lihat tugas-tugasnya itu kan mengenai melaksanakan penyiapan penelaahan dan penyusunan kebijakan itu sampai dengan ke hubungan masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi antara dua subdirektorat itu sih, dua subdirektorat pengelolaan perpajakan dengan subdirektorat hubungan masyarakat perpajakan yang nantinya itu tentunya bersinergi dengan direktorat perpajakan 1 atau direktorat perpajakan 2 karena mereka kan yang membentuk peraturan itu sendiri. Saya rasa sekian. Oke, silakan. Ada yang ditambahkan? Menambahkan Pak dari Regan tadi. Nah, untuk isu-isu itu kan kompleks, yang mana nggak mungkin melibatkan hanya satu dalam suatu instansi, apalagi instansinya besar kayak Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ada bagian lain yaitu adalah tenaga pengkajian, dan mungkin ini juga akan nyambung juga ke staf ahli Kementerian Keuangan apabila isu itu dinilai sangat masif dan tingkat kredibilitasnya tinggi gitu. Mungkin itu Pak teman dari saya. Terima kasih. Oke, sudah ditambahkan dengan hampir mendekati lebih perfect lagi nih. Jadi kalau isunya besar gitu ya, bisa sampai ke level Kementerian Keuangan gitu ya. Nah, kalau di Kementerian Keuangan siapa yang terlibat ini, yang bisa merespon atas isu-isu seperti ini? Ada yang bisa menambahkan nggak, teman-teman yang lain mungkin? Jadi kalau di kata ini, kelompok yang ini, yang akan merespon adalah P2 Humas gitu ya. P2 Humas, lalu subdirektoratnya tadi ada 2 ya, penyuluhan sama satunya apa tadi, kehumasan. Saya nggak hafal. Subdirektoratnya ada 2 tadi, satu penyuluhan sama satunya apa, Mas Regan? Hubungan masyarakat perpajakan. Hubungan masyarakat perpajakan ya, di antara itu. Terus kalau kata Mbak Salsa, kalau sifatnya lebih masif gitu ya, isunya lebih berat, maka akan naik ya levelnya ke Kementerian Keuangan. Nah, di Kementerian Keuangan ada tuh satu unit yang ngurusin itu tuh. Ada yang mau nambahin nggak? Siapa kira-kira? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Jadi kalau level yang sudah naik Kementerian Keuangan, berarti unit yang akan in charge di mana? Yang menaungi unit-unit di seluruh Kementerian Keuangan. Ingat nggak? Nggak ada yang ingat? Di Sekjen. Ya. Siapa? Staf ahli Kementerian Keuangan. Oh, bisa terlibat. Ya, siapa? Silakan, Mas Brian. Di Sekjen bagian Biro Advokasi, Pak. Kurang tepat. Ya, di Sekjen ya. Di Sekjen, tapi bukan di Biro Advokasi. Kalau Biro Advokasi itu urusannya kalau ada penanganan perkara, bantuan hukum, itu di situ. Tapi kalau ini kan tadi yang ditanyain kan masalah isu humas doang kan? Isu di publik itu ya, Mbak Dinar ya, yang ditanyakan kan? Iya, Pak. Pemberitaan mengenai Netflix dipajakin, daging sembako dipajakin gitu ya. Dasar nih pemerintahannya nggak perhatian sama masyarakatnya, dimintain duit terus gitu ya. Nah, ini kira-kira yang merespon itu siapa? Benar di Sekjen. Nah, di Sekjen itu ada satu unit juga yang serupa dengan P2 Humas. Saya Pak, Ya, Biro Komunikasi dan Informasi. Betul, Mbak Agnes ya. Di Biro KLI, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. Itu nanti akan duet sama P2 Humas untuk merespon mengenai itu. Nah, tapi 2 unit tersebut itu sebenarnya hanya unit apa ya istilahnya ya? Ya dia corongnya saja, dia yang akan mengeksekusi. Tapi substansinya, nah ini bisa dikaitkan lagi nih kalau muncul soal seperti ini nih. Kalau muncul soal seperti ini, tadi kan ditanya ini, kalau PPN atas daging, atas sembako gitu ya, berarti dari P2 Humas akan mencari informasi kemana coba? Dia akan meminta jawaban substansinya dari mana. Karena P2 Humas nggak ngerti loh, ini PPN kok dinaikin, oh ini kok dikenakan, kenapa sih emang dia ngerti? Nggak ngerti mereka.
Mereka nggak ngerti. Nah, siapa sumber informasinya kira-kira? Ada juga harusnya tadi di slide yang tadi. Ayo, kira-kira siapa yang akan berkaitan, misal tadi yang kita omongin PPN sembako deh, atau PPN Netflix tadi. Yang tadinya pakai handphone 49.000 gitu kan, kena 10%, sekarang bayarnya 58.000, ya kan? Berapa bayarnya kalau bulanan Netflix? Ya 50 sekian ribu lah. Tadinya kan 49. Mungkin Direktorat Peraturan Perpajakan, Pak. Nah, ini siapa yang jawab nih? Dinar, Pak. Dinar. Betul nggak, Mbak? Ini harusnya tadi yang jelasin Regan. Benar nggak? Bisa jadi. Iya, bisa, Pak. Ya, bukan bisa jadi. Ya, di situ kan tadi ada unit yang melakukan yang menerbitkan bidang peraturan. Kalau PPH tadi kan PP2, kalau PPN tadi PP berapa? PP1 ya? PP1 atau Iya, Pak. PP2? Saya Peraturan nggak hafal. perpajakan 1, Pak. Industri Berarti PPN. di situ kaitannya ya. Jadi kalian harus bisa mengaitkan ke situ. Substansinya siapa sih yang bikin? Terus masalah kemarin sempat ada undang-undang KUP, keker kan? Nah, itu siapa? Ya, lihat aja tadi kan udah ada jawabannya. Jadi nanti P2 Humas akan langsung akan mengkoordinasikan mengenai strategi kehumasannya. Nah, tetapi dia pasti akan menggali informasi dulu dari apa ya istilahnya ya, si pemilik masalahnya gitu ya, dalam tanda kutip ya. Dalam hal ini kalau yang dipermasalahkan adalah KUP, makanya mana sih unit yang ngeluarin kebijakan itu gitu. Kan dia akan koordinasi di situ. Kalau misal tiba-tiba di Kanwil ada seorang AR ditangkap basah gitu ya karena tertangkap misal disuap gitu. Maka ya unit yang akan terlibat ya berarti nanti akan P2 Humas akan mengcounter berita atau melakukan klarifikasi dengan kemudian sebelumnya klarifikasi dulu ke Kanwil tersebut di bidang kepatuhan internalnya. Si pegawai itu sebelumnya pernah ada catatan apa enggak sih? Semuanya dikoordinasikan sama P2 Humas, tetapi isinya itu harus sesuai dengan substansi masalah masing-masing. Gitu ya. Sama kayak ya itu kemarin bener sih. Kalau yang masalah sembako ini udah nggak cuman Kemenkyu saja, udah nggak cuman Biro KLI sama DJP saja, semua unit di Kementerian Keuangan sampai pegawai saja itu ada himbauan untuk melakukan apa istilahnya ya? Untuk melakukan ya menyebar informasi-informasi yang benar ya, kayak misal saya itu dapat dispo gitu ya dari pimpinan kami di BPK untuk ikut membantu menyebarluaskan kenapa sih kok PPN itu dikenakan, siapa sih sebenarnya yang dikenakan, ternyata yang dikenakan itu untuk yang supermarket besar atau yang seperti apa itu ada itu. Tapi yang bikin konten TikTok itu mungkin bisa jadi P2 Humas atau Biro KLI. Oke ya. Mbak Dinar, itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Tadi lupa saya. Pertanyaan kedua apa tadi? Pertanyaan kedua? Oh itu aplikasi. Iya, benar, Pak. Ya. Silakan ditanggapin. Izin menanggapi Pak untuk yang pertanyaan Dinar yang kedua. Seperti aplikasi Lollipop itu emang nggak diterapin di tadi Dinar KPP Madya kan, nggak diterapin di beberapa KPP, cuman KPP Madya itu punya semacam terobosan untuk membuat aplikasi yang namanya Lollipop tadi. Menurut saya seksi yang paling relevan untuk ini itu adalah seksi penjaminan kualitas data. Mengapa demikian? Karena memiliki tupoksi yaitu untuk melakukan analisis, penjabaran, pengolahan, dan kualitas data melalui pencarian, pengumpulan, dan intinya adalah untuk penyajian informasi atau data yang mana merekam kemudahan dalam mengakses SPT ya tadi ya, dan mungkin akan bekerja sama dengan seksi pelayanan. Gitu Pak. Oke. Jadi suaranya ada distraksi sedikit. Tadi unitnya mana? Yang ini? Saya agak kurang jelas tadi suaranya. Lebih ke seksi penjaminan kualitas data, Pak. Seksi penjaminan kualitas data. Ya, berkolaborasi dengan seksi pelayanan. Pelayanan. Oke, thank you. Oke, Mbak Salsa.
Gimana teman-teman yang lain ada gimana? Ada yang mau menambahkan mungkin? Jadi gini ya, saya bantu aja deh. Jadi gini, sorry saya off ini kayaknya, saya nggak tahu siapa yang nggak stabil sebenarnya ini. Jadi sekarang ini ya di Kementerian Keuangan itu saya ceritain dulu. Di Kementerian Keuangan itu tuh bukan Kementerian Keuangan saja sih sebenarnya sih ya. Itu sedang benar-benar menggencarkan, benar-benar menginternalisasi pegawai-pegawainya itu untuk melakukan yang namanya inovasi. Ya. Dari pekerjaan sehari-hari sampai kinerja utama, KPI, Key Performance Indicator-nya pegawai itu bisa jadi diberikan salah satu adalah tugas untuk melakukan inovasi. Terus selalu disupport lagi ketika misal teman-teman pegawai, misal kalian baru masuk, itu nanti kalian masuk ke Latsar kan ya, pelatihan dasar CPNS, itu juga sama, outputnya pelatihan pun adalah salah satunya adalah inovasi. Kalian melakukan beberapa hal, kriteria yang harus dipenuhi, tetapi salah satunya ujungnya adalah ya inovasi, perbaikan. Terus nanti ketika atasan kalian yang pelaksana, kalau sudah pelaksana mau naik ke eselon 4, itu nanti ada diklat PIM 4 gitu ya, pelatihan buat kepemimpinan, itu salah satu ujungnya adalah proyek perubahan, jatuhnya inovasi lagi. Nah, hal-hal seperti ini itu sangat bagus ya buat organisasi, terutamanya di lingkup kami ini di Kementerian Keuangan ini sangat bagus. Akhirnya banyak muncul strategi-strategi, alat-alat bantu baru gitu ya, yang ya bentuknya kebetulan karena sekarang ini lagi masifnya perubahan dari konvensional ke digital, banyak sekali sekarang muncul aplikasi-aplikasi baru untuk membantu pekerjaan. Nah, di KPP sendiri bisa jadi di KPPA punya inovasi apa, di KPPB punya inovasi apa, itu sangat mungkin terjadi ya. Nah, ketika inovasi itu bagus gitu ya, dan bisa dimasukkan ke skala nasional, maka kemudian bisa diimplementasikan bersama. Nah, cuman banyak, ini kayak tadi misal mungkin cerita apa, Lollipop gitu ya, itu mungkin belum diimplementasikan secara nasional. Terus siapa sebenarnya yang tanggung jawab? Sebenarnya kalau mau ngomongin agar bisa dilaksanakan di seluruh unit, itu pasti levelnya itu di kantor pusat ya, teman-teman semua ya. Jadi yang namanya kebijakan agar bisa digunakan di seluruh unit, itu pasti level kebijakannya berangkat dari kantor pusat. Ya, kantor pusat ada direktorat apa saja, kalian cek. Saya belum terlalu hafal tadi, saya nggak hafal karena untuk unit yang baru namanya apa. Kalau dulu ada namanya Direktorat SITP di DJP, Sistem Informasi Teknologi Perpajakan. Kalau sekarang kayaknya namanya ganti deh. Tadi saya nggak ngeh namanya, saya belum begitu hafal. Ada juga, jadi memang unit yang menaungi untuk pengembangan aplikasi yang digunakan secara nasional, yang ngembangin ISPT, e-filing, itu nanti di situ. Ya. Ada juga dulu namanya Direktorat TTKI, Transformasi Teknologi, pokoknya dua itu, SITP sama TTKI. Kayaknya sekarang dilebur atau ganti nama, saya kurang begitu ngeh ya. Tadi bisa dilihat yang fungsinya kurang lebih memang sifatnya pengembangan sistem informasi. Nah, disitulah yang nanti akan bertanggung jawab agar bisa digunakan di seluruh unit. Gitu. Karena bisa jadi, kadang kan kalau misal, kenapa kok harus level kantor pusat gitu ya, karena bisa jadi misal kalau di level kantor-kantor sendiri bisa jadi misal pengembangnya di KPP sendiri mungkin ada ya yang bisa mengembangkan gitu ya, tapi mungkin bisa jadi pakainya Java misal. Sementara di kantor lain ada yang mengembangkan pakainya PHP misal. Jadi kan nggak sama kan ya, akhirnya pengembangannya juga nggak bisa sinkron gitu. Nah, siapa yang akan men-tackle gitu ya, itu nantinya akan ada di kantor pusat di direktorat tadi, tapi mohon dicek namanya, saya nggak update sekarang namanya yang baru apa. Soalnya belum terlalu lama ini berubahnya DJP, saya belum terlalu hafal. Gitu ya, nanti bisa dicek lagi
levelnya pasti di kantor pusat untuk kemudian diimplementasikan di seluruh unit. Mungkin itu ya, teman-teman ya, jawabannya untuk Mbak Dinar tadi. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, teman-teman. Oke, saya mau nanya dulu nih, habis ini kalian ada kuliah nggak? Mas Rika ada kuliah nggak, Mas Rika? Setelah ini enggak, Pak. Cuma nanti jam 2 ada kuliah. Oke, jam 2 kuliah ya, wis. Iya. Habis ini tak kasih tugas ya. Tapi bentar deh. Satu pertanyaan lagi yang mau ditanyakan tentang DJP. Semakin kalian banyak memikirkan. Ya, silahkan. Tadi sempat lihat sekilas sih Pak di slide yang Siti. bagian struktur Direktorat Peraturan Perpajakan 2 itu kan salah satunya di bawahnya itu ada subdit harmonisasi perpajakan. Tadi subdit harmoni perpajakan itu dia ada 4 seksi. Salah satunya itu seksi analisis peraturan perpajakan internasional. Nah, saya penasaran sih Pak, kenapa ya seksi analisis peraturan perpajakan internasional ini nggak ditempatin di Direktorat Perpajakan Internasional aja? Soalnya kan kalau kita lihat dari fungsinya, Direktorat PI tadi ada penyiapan perumusan, penyusunan norma, standar, terus terkait prosedurnya juga. Selain itu ada juga fungsi mengenai evaluasi perpajakan di bidang internasional itu sendiri. Mungkin seperti itu sih Pak. Sorry Mbak, putus-putus Mbak. Gimana Mbak? Sorry banget nih, sorry banget. Gimana Mbak? Iya Pak, enggak apa-apa. Tadi di bagian struktur Direktorat Peraturan Perpajakan 2, salah satu subdit di bawahnya itu kan ada subdit harmonisasi perpajakan yang punya 4 seksi. Nah, 4 seksinya salah satunya itu ada seksi analisis peraturan perpajakan internasional. Okay. Nah, pertanyaan saya, kenapa seksi analisis peraturan perpajakan internasional ini nggak ditempatin aja di Direktorat Perpajakan Internasional? Soalnya kan kalau dilihat dari fungsi dari subdit fungsi dari Direktorat PI itu ada penyiapan perumusan, penyusunan norma, standar, terus ada prosedurnya juga. Nah, selain itu juga kan di sana ada fungsi evaluasi perpajakan di bidang pajak internasionalnya itu sendiri, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya, silakan. Mungkin bisa ditanggapin. Atau mungkin bisa ditayangkan kali ya, biar kita enak sama-sama ini diskusinya. Yang terkait di PP2 itu di salah satu seksinya ada yang terkait dengan pajak internasional. Sementara sebenarnya DJP punya direktorat sendiri ya mengenai pajak internasional gitu ya. Iya, Pak. Gimana Mbak Salsa, Mbak Natasha, sama Regan? Saya ingin coba menanggapi, Pak. Mohon izin share screen. Nah, tuh nomor 2 dari kanan itu ada Direktorat Perpajakan Internasional yang isinya tentang subdit perjanjian kerjasama, subdit pencegahan, sengketa perpajakan, sama pertukaran informasi. Oke. Yang bertabrakan dengan yang di PP2 yang mana, Mbak Siti? Kalau yang di slide tadi, yang di Direktorat Peraturan Perpajakan 2 itu kan di bawahnya ada subdit harmonisasi peraturan perpajakan, Pak. Terus di slide-slide selanjutnya itu, subdirektorat harmonisasi peraturan perpajakan punya seksi, salah satunya itu seksi analisis perpajakan internasional. Ya. Oke. Gimana Mas Regan? Silahkan. Mungkin di slide 42 gitu, lebih jelasnya.
Slide 42 ada. Ini udah muncul belum? Nah ya udah. Jadi kalau menurut saya kenapa kan tadi ada seksi itu ya, seksi analisis mengenai perpajakan internasional. Nah mungkin ini sebenarnya cuma gimana? Cuma penamaannya aja gitu. Jadi kan seperti yang kita tahu kalau tugas si harmonisasi perpajakan itu kan tentunya itu mengenai merealisasi keselarasan setiap peraturan agar terbentuk batasan-batasannya tidak atau tidak bertabrakan. Jadi setiap peraturan perpajakan itu tidak saling bertabrakan gitu. Nah, jadi yang diharmonisasi perpajakan ini melalui dari tugasnya gitu. Ini kan dia secara umum gitu, perpajakan secara umum. Jadi mau itu dari PPH, sengketa pajak sampai perpajakan internasional itu sendiri. Jadi menurut saya kalau di Dias ini itu untuk harmonisasi peraturan perpajakan internasional. Kan seperti yang kita tahu perpajakan internasional itu kadang-kadang ada apa istilahnya cekcok gitu ya dengan PPH kan. Jadi dia tuh tugasnya supaya perpajakan internasionalnya dengan si PPH atau pajak yang terkait itu lebih lebih harmonis atau tidak bertabrakan gitu. Terus kalau kenapa seksi analisis perpajakan internasional ini dibedakan sendiri, menurut saya itu karena kan perpajakan internasional itu lebih kompleks ya. Jadi kita juga harus staf ahlinya juga lebih harus mempelajari mengenai pajak-pajak internasional dari negara luar, terus juga harus mempelajari perpajakan di negara sendiri seperti itu sih. Supaya nanti di Direktorat Perpajakan Internasional itu supaya lebih terfokus gitu. Lebih terfokus mengenai eksekusi kebijakan-kebijakannya. Gitu. Seperti itu sih, supaya lebih terpusat aja menurut saya intinya. Gimana Mbak Siti? Udah nggak belum? Iya Pak, penjelasannya cukup jelas Pak. Bener ya? Iya. Ya. Saya belum berani membenarkan atau menyatakan nggak tepat ya. Cuman logika umumnya betul, sudah betul ya. Jadi untuk yang di PP2 itu memang sifatnya memang dia perumusan kebijakan dan peraturan ya. Jadi dia akan menganalisa terkait pokok-pokok atau substansi-substansi tertentu. Tadi ada beberapa pembagiannya. Nah, cuman saya masih belum yakin di Direktorat TI-nya, pajak internasionalnya sendiri itu ada unit yang terlalu familiar apa enggak ya? Saya belum lihat ya, harus dulu di uraian jabatannya. Nah, nanti baru ketahuan nih, oh ternyata memang terjadi redundansi gitu misalnya. Tapi kemungkinan sih kecil ya. Kemungkinan kecil pasti ada pembedaan ya, pasti ada pembedaan. Mungkin yang di PP2 itu lebih sifatnya pembuatan peraturannya, kebijakannya, dia drafternya gitu ya. Misal ternyata ada Perdirjen A sama Perdirjen B gitu ya, ternyata tentang pajak internasional yang tidak tepat gitu, maka dia yang akan melakukan harmonisasinya. Tetapi kalau dari sisi direktoratnya itu lebih ke kebutuhannya ya, dia punya kebutuhan misalkan dia yang melayani itu tentang pajak internasional, dia yang melakukan pekerjaannya gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah di situ juga analisis peraturan ada juga apa enggak. Harusnya sih nggak ada ya. Nanti bisa dilihat lagi di Direktorat Pajak Internasionalnya sendiri. Oke ya, saya rasa cukup. Terima kasih banyak ini teman-teman. Cukup jelas, komprehensif materinya, tadi penjelasannya. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan? Cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Berikutnya ini seharusnya saya sampaikan setengah jam yang lalu, tapi nggak apa-apa. Karena nggak ada kuliah lagi kan ya. Habis ini saya kasih ini ya, latihan ya. Saya kasih latihan gampang banget kok. Gampang banget. Saya kasih waktu berapa ya? 2 jam deh. Dikumpulin maksimal jam 11 ya ke email saya. Email saya ini nih. Ini harusnya udah tahu semua ya. Maksimal jam 11 ya, jangan lebih ya.
Tugasnya sederhana. Jadi bagi kelompok silahkan nanti kalian video call grup atau apa terserahlah, mau pakai voice call grup atau apa gimana diatur. Jadi masing-masing kelompok ya yang dari pertemuan ke-7 sampai 12 ini sudah presentasi. Tersisa satu kelompok lagi ya. Bentar, saya untuk yang kelompok dari kelompok 1 sampai ini kelompok berapa nih, Mbak? Berapa ini? 9, Pak. 9 ya, sampai ke 9. Itu melakukan identifikasi keterkaitan antar unit dari unit yang dipresentasikan kemarin. Jadi misal tugasnya, jadi kemarin misal ada kelompok yang presentasi Sekjen BKF DJA misal, maka tugasnya adalah mengaitkan hubungan kira-kira unit organisasi di situ yang saling berhubungan mana antara Sekjen dengan BKF apa, Sekjen dengan DJA apa. Gitu ya. Kalau dapatnya DJKN bla 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 sama, melakukan hal yang sama. Satu kelompok itu berarti kan dapatnya 3 semua ya. Ada nggak ya yang presentasi cuma 3 kemarin ya? Ada ya. Jadi gini kan saya baginya kan setiap pertemuan biasanya ada 2 kelompok yang maju kan, tetapi dia sebenarnya menyiapkan sampai 3 sampai 4 kan. Nah, dia menjelaskan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kurang lebih kayak gitu udah selesai. Itu untuk yang kelompok yang kemarin-kemarin. Untuk yang hari ini, yang DJP, itu silahkan mengaitkan kaitan antara DJP dengan DJBC, BKF, dan DJA. Jadi kalau kemarin ada yang kelompok ternyata cuma sehari cuma ada 3 unit yang dipresentasikan ya sudah beruntung berarti dapatnya cuma 2 unit. Oke ya, clear ya. Untuk yang sebelumnya, nah untuk yang sekarang DJP dikaitkan dengan BKF, DJBC sama DJA. Nah untuk yang kelompok yang baru maju minggu depan itu kalau nggak salah cuma 2 orang, bener nggak? Ya, untuk yang 2 orang itu silakan koordinasi juga mengerjakan kaitan DJP dengan DJBC dan BKF saja. Dah, itu ya, paham ya? Yang diisikan nggak akan banyak-banyak amat. Jadi prinsipnya, misal DJP sama DJBC misal tentang join program. Jadi kalian tuliskan kegiatan utamanya dulu. Terus nanti di bawahnya kalian direktorat ini akan berhubungan dengan ini, direktorat ini akan berhubungan dengan ini terkait ini, subdirektorat ini akan berhubungan kalau ada masalah ini. Udah gitu aja, cukup gitu aja. Terus misal nanti ada yang BPPK, BPPK dengan DJPB misal, terkait dengan bendahara pengeluaran. Maka Pusdiklat ini akan berhubungan dengan direktorat ini. Maka ini akan berhubungan dengan direktorat ini untuk ngurusin ini. Udah gitu aja. Jadi ya paling selembar 2 lembar lah. 4. Itu ya. Cari sebanyak-banyaknya hubungannya. Cari sebanyak-banyaknya. Tinggal dibagi aja kan. Kalau sekelompok bertiga ya masing-masing ngerjain satu dengan siapa. Tapi jangan lupa nanti didiskusikan ya. Terlebih dahulu. Oke? Gampang ya? Dikaitkan saja. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, untuk yang kelompok pertama tentang Kementerian Negara dan Kementerian Keuangan, berarti itu gimana ya, Pak? Dapatnya apa? Kementerian Keuangan sama apa kemarin? Kementerian Negara. Oh, sama Kementerian Negara ya? Ini aja deh. Kalian sama dengan yang DJP hari ini aja.
Oh, lupa saya. Tadi ya ada pertemuan pertama Kementerian Keuangan ya. Iya benar. Oke, gitu ya sama DJP ya, DJ. Anggotanya berapa kelompoknya, Mbak? 3 kan? Masing-masing kemarin? Iya, Pak. Oke, 3, Pak. sama dengan yang hari ini. Jadi DJP dikaitkan dengan BKF, DJA, sama DJBJ. Oke ya, cari sebanyak-banyaknya. Cari sebanyak-banyaknya kaitannya. Oke, sepertinya waktu 2 jam sebentar lagi akan mulai, tepat nih jam 9. Silahkan ya, ada lagi? Bentar, untuk yang minggu depan tuh kan ada presentasi Pemda ya, Pak? Betul. Maksudnya milih instansinya tuh maksudnya milih Pemprov, Pemkot, Pemkap? Ya. Kalau bisa tapi berbeda ya. Jadi misal kalian kan ada Pemprovnya, satu misal kalian ambil di Jawa Tengah, Pemkatnya misal ambil di Toli-Toli misal, atau sama satu lagi dapat kementerian lembaga kan? Ada lembaga juga kan? Nah, misal KPK ambil satu atau PNN gitu ya. Kalau bisa sih Pemdanya sih cukup satu aja, kementerian lembaganya aja yang di 2. Oh, baik. Gitu ya. Jadi misal daerah sih relatif sama ya. Mungkin kalian bisa ambil Pemprov atau Pemkot gitu aja satu. Terus yang satu ya kementerian lembaga. Gitu ya. Makasih, Pak. Ya. Oke, cukup ya. Silahkan mengerjakan, jangan lupa absen. Saya belum cek satu persatu, silahkan di absen sendiri-sendiri. Saya tutup pertemuan minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Cukup ya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.